Tasikmalaya, wilayah Priangan Timur yang banyak memiliki objek wisata alam. Situ Gede merupakan salah satu danau alami yang terkenal di kota Resik ini. Danau dengan luas 47 hektar ini tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, namun juga cerita misteri menarik untuk ditelisik. Konon setiap tahunnya selalu ada orang yang tenggelam di danau ini tanpa alasan yang jelas. Anehnya, setiap kali akan jatuh korban, warna air danau akan berubah menjadi lebih hitam dari biasanya. Menurut warga sekitar, jasad korban tenggelam di tempat ini tidak pernah berhasil ditemukan karena ada makhluk misterius yang menahannya di dasar air danau. Ada mitos yang dipercaya warga sekitar danau selama ratusan tahun. Apabila Situ Gede dikunjungi orang dari daerah tertentu, maka awan hitam dan hujan badai akan menghiasi tempat ini sampai pengunjung dari daerah tersebut keluar dari area wisata ini. Dulu saya narik ya dari darat ke air, nggak tahu saya juga dia orang Sumedang. Gitu, saya tarik aja, tiba-tiba udah di tengah mati mesinnya. Terus saya gelisah, gitu. Bagaimana? Langsung aja saya ke pinggir. Mesin begitu dia udah naik, dihidupin lagi, hidup lagi. Konon kejanggalan tersebut berawal dari sebuah legenda yang berasal dari pulau kecil di tengah danau. Dahulu hiduplah seorang pria bernama Prabu Dilaya. Beliau hijrah dari Sumedang ke Tasikmalaya bersama kedua istrinya untuk mencari ilmu. Bertahun-tahun menimba ilmu dan mengemban misi, sang Prabu pun mulai meninggalkan hal-hal duniawi yang ternyata mengecewakan hati kedua istrinya. Ironisnya, kekecewaan tersebut membawa malapetaka pada Prabu Dilaya meninggal ditikam oleh kedua istrinya. Jenazah sang Prabu konon dimakamkan di pulau kecil ini. Kini warga sekitar percaya pulau kecil ini dijaga oleh sosok kakek berjanggut panjang dan memakai baju panjang berwarna putih. Apakah legenda tersebut berkaitan dengan kejanggalan yang sering terjadi di area Situ Gede ini? Iya. Udah? Dinding ya? Sama. Kamu manggil gitu aku langsung merinding. Masih merinding kan, Mas? Iya, merinding. Nah, pemirsa Mr. Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Situ Gede di Tasikmalaya, Jawa Barat yang konon katanya memiliki misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Dan saya bersama Mbak Riawinata dan Anita Hara. Nah, sekarang kita di depan ada sebuah pulau angker yang tak berpenghuni. Itu di situ. Nah, coba Mbak. Ngeri pasti ya. Mbak Ria dulu, gimana Mbak ya? Iya, auranya sih di situ ini banget, Mas, kenceng banget, kan pasti tambah merinding deh. Iya, makanya. Iya, soalnya udah mulai makin berat nih, Mas. Betul. Cuma kalau sosoknya saya belum sempat lihat. Betul. Cuma kalau misalkan auranya sendiri energinya di situ lebih gede. Betul. Kalian dari Makin ke situ makin Betul. tertarik, berasa kan? dari pohonnya aja Iya. auranya. Itu Kalau di situ ada pagar hijau tuh, Mas. ya, Di situ tuh. itu pintu utamanya berarti ya. Di situ ada yang jaga. Ada yang jaga dari bapak. Aku pelajaran aku tanya juga sama penduduk, biasanya kalau misalnya ada orang Sumedang yang kesini memang selalu hujan, Mas. Makanya apa ada turunan Sumedang nih? Iya. Hujan nih. Iya, jadi kayak mitosnya tuh setiap ada orang Sumedang ada aja kejadiannya gitu loh, Mas. Jadi kayak ya orang Sumedang ya. jadi kayak ada kayak nggak boleh mempersilahkan, mitosnya sih seperti itu gitu loh. Jadi nggak boleh kok ada hujan lah, atau kalau nggak kita naik kapalnya nggak jalan lah. Jadi kita kayak dihalangi supaya nggak boleh ke sana gitu. Iya, tapi katanya hanya orang Sumedang aja yang nggak boleh. Baru diomongin angin langsung bertiup kencang. Iya. Sekarang Mr. Tukul, Riawinata, dan Anita Hara menuju pulau misterius yang ada di tengah danau ini. Akankah mereka menemukan sebuah jawaban dari misteri yang melegenda di tempat ini?
Ah, Selamat Anda. datang Mas Tukul Iya, terima di kasih. Makam Eyang Prabu Dilaya. Nah Pak, saya mau nanya nih, dengar kalau orang Sumedang kalau ke situ gede ini kalau selalu ada kejadian sebetulnya apa yang ceritain? Ya, jadi begini Mas Tukul ya, karena Eyang Prabu Dilaya ini asli orang Sumedang. Mungkin ada bahasa istilah sumpah untuk orang Sumedang. Jadi kalau datang ke sini itu tiba-tiba saja awan hitam, terus air juga warnanya hitam gitu. Jadi selalu ada kejadian yang memang di luar prediksi manusia gitu, meskipun pada siang hari bolong gitu. Mbak Anita, apa yang dirasakan? Wah, kalau yang kurasakan sekarang sih Mas, aku rasanya merinding banget. Ini lebih merinding dibanding tadi di sana, karena di sini aku melihat banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan. Di sebelah sana, di sebelah sana, di sebelah sana, di sebelah sana. Kalau Ria, Jadi kita kayak udah kan kita maju nih. Tadi sempat kita kapal kan susah masuk ya. Itu makin lama makin datang nih Mas. Di sebelah sini. Dari sosoknya tuh dari sosok yang berwujud manusia sampai berwujud siluman itu ada. boleh nggak contoh kejadian orang Sumedang yang nggak bisa ke sini? Ya tadi itu Pak, waktu dulu pernah waktu zaman tentara ya dulu. Waktu zaman tentara dulu mau dikirim ke tim-tim itu ada pelatihan di sini, Mas Tukul, ada pelatihan pemantapan di air. Itu hampir tiap hari kejadian hujan, petir gitu ya. Sama Pak Kuncen di sini tuh ditanya, Pak barangkali di sini ada tentara yang memang kelahiran Sumedang. Oh ternyata pada waktu itu ada 4 orang. Nah, dikeluarkan dulu, nah biasa-biasa aja gitu Mas Tukul. Nggak Jadi terjadi aman apa-apa lagi ya, gitu. nggak hujan lagi. Iya. Tapi konon katanya Mbak Andam, kalau misalnya ada yang tenggelam di sini, katanya konon nggak naik lagi ya? Nah gitu, Itu benar ya? kalau ada di sini orang tenggelam, Aha. meskipun 2 hari 2 malam itu nggak naik. timbul ke permukaan. Tetap ada di bawah. Iya, tetap ketika diangkat itu biasa aja seperti orang mati di darat gitu, nggak ada kembung, nggak apa. Itu ya boleh. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya diizinkan untuk menuju ke makam Eyang Dilaya. Ya, Eyang Prabu Dilaya. Prabu Dilaya. Seperti apa energi akan terlihat oleh Mbak Arya dan Anda? Itu terus. Mister Tukul jalan. Tempatnya mana, Mbak? Di sini Pak. Iya, di sini Mas Tukul ya. Iya. Iya, iya Mas. Ya. Anita gimana kondisi energinya ini? Ini banyak yang deket. Ada yang lihat di atasnya Mas. Mas Ini kita ya? disambut Iya, iya. sama. Iya. Begitu saya baterai itu kayaknya saya energi loh merinding nih, loh merinding. Ada, Oh ini Mas, nih. ada di sebelah Mas. Nih merinding nih. Nih. Apa Anda ya? Iya, Anda. Ini tempatnya ya, Pak. Ya ini makamnya Eyang Prabu Dilaya itu Mas Tukul. Apa Anda boleh dong sedikit ceritain siapa sih Eyang Prabu Dilaya? Sebelum saya Ya. nanya ke Ya, ini Mas Tukul gini ya, Eyang Prabu Dilaya ini asli dari Sumedang. Dia itu seorang petapa tadinya, sehingga sampai ke Tasikmalaya ini karena dia itu kan punya 2 istri. Sampai pada suatu hari ini kedua istrinya itu merasa cemburu Mas Tukul.
Yang istri pertama yang istri apa? pertamanya kan dikiranya ada di istri yang kedua. Yang kedua disangka padahal dia itu sedang bertapa gitu. Cuman sebelum berangkat tapa dia bilang ini mama bisa mati karena kalau di ini pusaka ini ditusukkan sama kayak panah sama badannya itu kan bayang ya. Nah, ketika dia pulang gitu kan, istrinya ini berunding gitu kan, maka terjadilah itu. Nah itu. Karena emang rame sih. Kadang kalau Asem apa? Itu ada yang lempar di situ. iya barusan. Baru kalau misalkan macan Itu dari ini mana? suka jalan ke depan, suka jagain. Oh ya, ini pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang tadi kita mau masuk. Ya. Misteri apa ini sebenarnya kok? Kalau orang Sumedang datang ini kok nggak boleh diizinkan, ini kenapa? Ya. Saya mau komunikasi dulu ya Mas ya. Soalnya saya juga kurang tahu nih kenapa orang Sumedang nggak boleh datang ke sini. Mungkin saya bisa komunikasi sebentar Boleh, ya Mas ya. Mas Suko, kayaknya saya tertarik ke sana deh Mas. Mungkin energi lebih besar di sana. Mungkin saya bisa dapat jawabannya di sebelah sana deh, dari arah sana. Ada hubungan apa? Di sini kok harus Nggak tahu soalnya ada pembunuhannya. Saat Ria mencoba untuk berkomunikasi, ada energi besar yang mengarahkannya keluar area pemakaman. Berhasilkah Ria mendapatkan jawaban dari misteri yang ada di sini? Pemirsa, sepertinya ini saya kayak akan menemukan jawaban di sini nih ya. Dan ini ada makam kalau tidak salah ya adalah istri pertama dari Eyang. Ya, benar ini adalah istri pertama dari Eyang dan insya Allah bisa menguak semua kejadiannya di sini. Tapi saya kayaknya butuh panggil Ahmad ya untuk lebih jelasnya lagi. Jadi bisa ngobrol bareng. Ahmad, bisa tolongin? Ya. Ya. Ya, Ahmad. Bener kan ya? Ini makam dari istri pertama. Ya, istri pertama dari sosok Prabu. Sosok Prabu ya. Kamu udah lihat sosoknya? Ada. Sekarang lagi duduk di situ. Mungkin biar Jadi lebih mau komunikasi aja langsung ya. Yuk kita coba komunikasi ya. Assalamualaikum. Mohon izin ya. Tolong ungkap kisah sebenarnya di sini. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Boleh saya tahu namanya siapa? Terus saja saya Nyai. Ya? Terus saja saya Nyai. Oh, panggil saja Nyai kan? Nyai ini istri dari Yang Prabu Dila ya? Ya, saya Istri ke berapa kalau boleh saya tahu? pertama. Istri pertama. Saya mendengar kalau Nyai ini membunuh Yang Prabu. Itu alasannya kenapa Nyai? Apakah betul Nyai yang melakukannya? Betul Nyai yang melakukannya? Dia menyesal sih ya, selalu. Kenapa alasannya kalau boleh saya tahu? Saya merasa tidak dipedulikan.
tidak diperdulikan seperti apa nih? Saya merasa hidup sendiri. Seperti dia tidak membutuhkan saya. Terus kenapa bisa terjadi pembunuhan seperti itu? Apakah Nyai melakukan ini sendiri apa dengan siapa? Berdua. Berdua. Dengan siapa? Dengan istri mudanya. Kamu mencintai Eyang? Ada yang datang ada? Ibunya Eyang Prabu. Lalu? Kami menghadang Kamu menghadang? Menghadangnya seperti apa? untuk dengan kamu. Jadi ibunya tidak bisa masuk ke dalam sini. Ampun. Ini masih Nyai atau istri mudanya? Assalamualaikum. Ini Nyai istri pertama atau yang kedua beda lagi? Minta maaf kita yang hampura. Ya, ini siapa masih Nyai yang tadi atau beda? Ini istri mudanya. Ya, ini istri mudanya datang tadi dari sana. Boleh tahu Anda juga melakukan pembunuhan itu? Tidak. Jadi yang melakukan hanya istri pertama saja. Dia malu juga mungkin karena ada kesengajaan. Tapi kalau boleh tahu, istri pertamanya ini meninggal gara-gara apa? Apakah Nyai tahu? Bunuh diri. Nyai menyesal. Nyai menyesal. Saya nggak berniat pergi. Saya pergi. Nggak usah. Takutan ya? Ya udah pulang. Assalamualaikum. 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 Siapa? Assalamualaikum. Kamu dengan siapa? Ais. Siapa? Ais. 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 Ais, kamu siapa di sini? Siapa? Jangan di sini. Ini adalah Bertemu dengan saya. Minta tolong Nyai Dewi. merahasiakan kejadian. Apakah kalau misalkan orang Sumedang yang datang ke sini, dia tidak bisa masuk, itu perbuatan kamu? Ya, kaum Durba. Perbuatan semua kaum Durba? Ya, Orang Sumedang tidak boleh masuk ke dalam sini? bukan Sumedang. Tapi Orang-orang yang mengenal dengan sosok orang-orang yang mengenal dengan Prabu sosok yang Prabu. Adipaya. Kenapa tidak boleh masuk ke sini? Ibunya pernah datang. Ibunya pernah datang. Ibunya Eyang Prabu. Naga. Lalu Kami menghadang kamu menghadang? Menghadangnya seperti apa? untuk dengan kamu. Jadi ibunya tidak bisa masuk ke dalam sini. Cukup. Dia nggak mau ngomong lagi. Dia mau disuruh merahasiakan sih. Ya sudah, kalau gitu kamu pulang ya.
Ya, Ahmad, tadi kamu kemasukan sosok bernama Ais. Iya, Ais ya. Ais. Ya benar, jadi kayak si Nyai Dewi itu ada kayak pas waktu sama yang ada jaga di sini. Kayaknya masih ada yang mau ngomong. Sepertinya masih ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan Ria, yang mencoba untuk mensketsa rupa dari sosok tersebut. Waduh, ini mana deh? Mbak Anita, Mbak Iya, Ria. Ya. Gimana tadi, Ria? Kita udah nunggu-nunggu ya Pak. Ada. Iya. Ya. Jadi gimana? Aku was-was tadi kamu bilang saya tak kesana kesendirian itu apa nih yang Iya, dibawa? tadi kan pas di sana itu lebih jelas Mas Tukul. Ternyata yang sebenarnya yang merencanakan pembunuhan adalah istri pertama. Habis itu dia ngajak istri kedua karena dia bilang ya kita kan sama-sama diperhatikan gitu. Awalnya cemburu Mas, gitu. Nah habis itu rencana itu ada, cuman nggak sengaja diketusuk. Dia bilang saya nggak sengaja sebenarnya, walaupun ada niat, cuman dia bilang saya nggak sengaja, gitu. Cuma mau ngasih pelajaran kita itu ada gitu loh, tolong diperhatikan sebenarnya sih kayak gitu. Terus dia kenapa orang-orang Sumedang nggak boleh masuk? Sebenarnya sih orang-orang yang ada hubungannya dan mengenal beliau. Awal-awalnya seperti itu. Jadi di sini Sampai pingin ditutupin iya kejadian itu ditutupin, sendiri. iya ditutupin. Jadi karena kalau misalkan nanti sampai ketahuan, semuanya pada dibunuh. Kayak pengawalnya semua dibunuh gitu. Karena mereka datang dari Sumedang berdua, bertiga dengan istri keduanya. Oh, ceritanya seperti itu. Itu, dan tadi sempat agak sketsa sedikit Mas, karena istri pertamanya kayaknya agak cemburu sih awalnya sama istri kedua, karena dia bilang ngerasa udah cantik kok menikah lagi, tapi ya udah diikhlaskan untuk menikah lagi, tapinya masih nggak diperdulikan juga gitu loh Mas. Karena kan beliaunya bertapa itu ya untuk nyari apa sesuatu yang bikin Iya, nyaman. jadi mungkin pada salah paham aja seperti itu. Dan ini tadi aku mau nyekat ininya nggak Ini? sempet. Iya. Oh, Dia ini yang pertama apa yang kedua nih? Yang pertama, rambutnya ada Yang pertama. yang ke depan gitulah. Kurang lebihnya seperti itu tadi Luar Mas. biasa ya. Dia cantik gitu. Tadi kan saya mau nyekat semuanya, dia bilang jangan mukanya aja. Dia bilang dia cantik gitu. Cuma masih nggak rela sih dia untuk punya istri kedua sebenarnya itu. Nanti Pak, ada seperti ini. Orang yang pertama. Iya, itulah sosok istri yang pertama itu yang dimakamkan. Belakang ya. Iya. Cantik banget. Nah, Luar biasa Pak, Anda. Kalau begitu saya ngucapin terima kasih karena Sama-sama. yang bikin misteri ini akhirnya sudah terkuak. Mungkin kebenarannya nanti pemirsa yang bisa menilai sendiri. Ya. Betul. Atur nuwun. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya beserta tim Mister Tukul jalan-jalan, Ria Winata, Anita Hara, dan rekan-rekan akan mengunjungi tempat yang sangat mungkin tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang membuat suasana bikin penasaran. Yaitu di lokasi yang
konon ceritanya banyak misteri-misteri yang perlu diungkap. Di manakah? Begitu terus. Mission to call. Kurang lebih 16 tahun. Bener kan? Tadi informasi 16 tahun. 16 tahun. Dan ini SMP sebelumnya SMP ya. SMP sebelumnya. Iya. Kalau ditinggalkan tuh kan Bekas gedung sekolah yang sudah lama terbengkalai ini dikenal oleh warga sekitar sebagai gudangnya makhluk astral. Sosok wanita berambut panjang, makhluk aneh menyerupai ular, dan suara tangis pilu mencekam kerap kali menghantui tempat ini. Bahkan tak jarang beberapa pengendara motor mengalami kecelakaan karena tak sengaja melihat sosok yang melintas. Bukan hanya itu, menurut beberapa alumni sekolah ini, kejadian kerasukan pun sering terjadi pada siswa perempuan di masa lampau. Oh iya, saya kebetulan juga alumni SMP 11 ini. Kalau pas waktu saya sekolah dulu, biasanya kesurupan hampir seminggu sekali. Biasanya setelah upacara dan juga pas waktu sholat duha, biasanya ya sholat duha di WC di depan kelas ini sering terjadi kesurupan. Itu pas waktu saya udah masuk sekolah, tiba-tiba teman saya kan yang kesurupannya, lalu saya ditangani sama yang di sana udah sembuh, masuk lagi satu orang lagi. Ternyata kesini ada lagi sampai ke lab yang di belakang sini ada satu lab, sampai dia itu manjat ke pohon gitu kayak sesosok kuntilanak gitulah gitu kan, yang suka gayun-gayun gitu. Yang sering kesurupan itu biasanya perempuan dan biasanya terjadi di WC belakang, WC sini dan di antara kelas sebelah sini, pojok-pojok sebelah sini dan sebelah sana. Kalau yang saya tahu ya itu nyampe 4 sampai 5 orang. Pemirsa, tepat sehari sebelumnya, Solehpati, Anita Hara, Ria Winata, dan Ahmad telah lebih dulu menelusuri tempat yang dianggapnya angker di salah satu desa Tasikmalaya. Hal mencekam apa yang akan mereka temukan di sini? Nah, Ahmad, Kang Soleh, Anita, di sini tuh adalah bekas SMP di Ciberem, Tasikmalaya. Iya, iya. Dan bisa dilihat ya kondisinya ini udah lama banget, tidak ada yang berpenghuni ya. Dan abis itu nggak ada yang ngurus gitu loh. Tidak kelihatan ya, ilalang sampai tinggi segini. Jadi kayaknya ngebikin suasana jadi lebih mencekam, seram. Iya. Dan banyak sekali sosok-sosok yang ini sebenarnya ya kalau aku lihat, Kang Soleh. Ya. Ini bener nggak sih? Dari luar itu datang ke sini karena memang merasa di sini tuh tempatnya sangat nyaman. Benar. Sepertinya ini sarang ya. Ya. Sarang hantu. Kalau saya bilang sarang hantu, bener-bener ini paling tepat, paling serem di Tasikmalaya. Wow. Karena yang informasinya yang saya dapat ini udah 16 tahun dikosongkan, tidak ditempati. Dan tidak diurus juga ya, Kang Soleh ya. Terbengkalai jadinya. Kalau Mas Ahmad sendiri gimana Mungkin dilihat di depannya itu jalan raya tapi Ya. meskipun dekat harusnya kan energinya kalah, tapi ini Ya. menang energi di sini, lebih kuat energi. seperti menyedot ya? Ya, menyedot. Padahal ini jalan umum tapi di sini Memang aktivitas dari ini. Mbak Anita dan semua di situ kan seperti penyeberangan akses masuk. jalan raya. Di situ saya lihat ada gunung, memang itu tempat berkumpulnya sosok-sosok astral yang memang akhirnya ikut akhirnya kesini menempati semua. di sini ya. Kalau sosoknya udah pernah kelihatan Enggak ada sosok kayak dalam situ baju putih. lewat ya. Banyak sih sebenarnya, cuman dia kayaknya agak dominan ngelihat ke aku gitu loh. Kalau saya rasakan ada 2 titik sebelah sini. Sebelah kiri di situ seperti ada kekuatan yang supernatural yang sangat tinggi dan negatif juga, dan sebelah kanan itu seperti sebelah kanan agak masuk. Sebelah sini nih. Itu seperti tempat-tempat kotor ya, mungkin WC atau tempat pembuangan sesuatu. Seperti bekas kerajaan. Gimana kalau kita gini aja, Kang Soleh, dibagi dua. Saya sama Ahmad ke sana, Kang Soleh sama Kanita ke sini berarti ya. Oke.
Aduh. Astagfirullah, kirain sosok ya astral. Aduh, Siapa dengan siapa namanya? ini, Pak? Tahu, Os? Oh, ada di sini, Pak. Ya, saya dari seberang sini. Cuman tadi kelihatan ada sekelebat orang gitu. Saya mah cari-cari gitu. Tapi nggak ada gitu. Pak Os penunggu sini. Iya. Maksudnya penunggu rumah ini apa? Saya SMP. enggak, saya cuma ngontrol gini kan rumah tinggal di sebelah sana itu. Iya. Pak Os, kalau boleh tahu SMP ini udah berapa tahun ditinggalkan? Kurang lebih 16 tahun. Bener kan? Tadi bermasuk 16 tahun. 16 tahun. Dan ini SMP sebelumnya SMP, ya? ya. SMP Iya. sebelumnya. Kalau ditinggalkan tuh kan, pada punya apa sih? Tenang. Pemirsa memang saya lihat di belakang iya, ntar. Seperti dengusan apa? Harimau. Memang sini juga ada harimaunya Pak, sering lalu-lalang. Ada gitu. Tenang, Rekanita, tenang dulu. Harimau ada memang sini, dia suka lewat sini balik lagi situ. Sosoknya gede seperti apa Pak? Gede itu hampir itu kuda lah gitu. Besarnya. Banget. Iya. Itu sering menampakkan diri di masyarakat. Ya kadang orang tertentu suka lihat juga gitu. Lihat Ya. sendiri, ya. Tapi Tadi kan ada suara tadi tuh kan Iya. di belakang sini. Iya. itu apa sih, Kang? Itu apa sih, Kang? Tadi, Kang? Suaranya keras banget, Kang. Kayak bener. Iya, itu sosok harimau yang memang penunggu sini. Dia kan sebenarnya lalu-lalang di situ Iya. ada akses ke Iya. gunung. Iya. Gunung apa di situ, Pak? Ya. Situ ada gunung apa itu sebelah sini? Ya, yang dari sana tuh yang seberang sana Gunung Sawah jauhnya. Oh, iya. Nah, sebenarnya ada yang gunung-gunungan sini ada. Mungkin dari Cuman sana dari arahnya. sini ada makan kan sini, makan ya itu. Sebenarnya penempatannya di situ. Cuman, Itu apaan sih? Ntar kayaknya apa seperti anak-anak kecil yang main-main di sini ya di sekolah. Bapak kabarnya di sini banyak sering kesurupan ya? iya, waktu sekolah dulu. Sering Anak banget. sekolah Sering ya. banget. Itu karena apa? Kejadian apa itu, Pak? Ya mungkin dari penunggu-penunggu sini yang nunggu di sini ya. Kapan itu Pak terjadi kesurupannya Pak? Ya waktu masih dipakai sekolah. Dipakai itu. sekolah. Sekolah. Dipakai sekolah Iya. banyak sering Iya. kejadian seperti Ada, itu. iya. Pak, saya lihat di belakang sini itu seperti energinya negatif banget ya. Iya. Tempat apa sebenarnya Pak? Kalau ini kan bekas ruangan, kalau yang sebelah sana itu WC. WC, iya. Sering terjadi apa di sini? Kalau ini kadang itu seringnya tuh kayak orang Suara-suara. ketawa-ketawa, iya. Suara ya? Iya, suara-suara. Kadang orang batuk-batuk. Yang sering itu yang suara itu yang ketawa. Tuh, nongol tuh. Iya. Astagfirullah. Nongol pemirsa, seperti ada kuntilanak di belakang situ. Coba kita telusuri ke sana. Bapaknya ikut ya? Iya. Sini nanti. Awas. Tani. Pak, di sini konon katanya ada kuntilanak yang sering menangis ya. Iya, di sini memang banyak di sini. Ya, Tapi urutannya. kok saya lihat ada sosok wanita di sana tuh. Kamu lihat di Kang, mana tadi? di sebelah sini, Kang. Iya. Wanita pakai baju pramuka, Kang. Di sebelah situ, Kang. Sosoknya seperti apa? Dan dia Rambutnya? kayaknya kayak ada kecelakaan di daerah situ, Kang. Iya benar. Kalau Mbak Anita sendiri lihat umurnya berapa kira-kira? Ya, Lihat lagi, coba ya, lihat lagi. Lihat lagi. Kan perempuan, Kang. Ya. SMP, Kang. Sekitar 16 ya. 14, 14-an ya. 15 lah, Kang. Iya benar. Itu nangis nih suara dengar suaranya. Dengar nggak Pak? Iya. Apakah itu? Ya, Kang, yang sering merasuki siswa ya? Saya yakini sih ya. Ini kalau saya lihat dari analisa bil gaib saya bahwa dia sempat kecelakaan di depan sini. Apa dia jatuh? Bagaimana ya, Kang? Kecelakaan ditabrak mobil. Oh, Itu sekitar 18 tahun yang lalu ya, kejadiannya pas hari Selasa. Sekitar jam 7 pagi, Pak. Langsung meninggal di tempat. makanya dia tetap di sini ya, Kang ya? Ya. Dia masih kangen dan rindu sama teman-temannya. Astagfirullah ya Allah. Coba Mbak Anita bisa komunikasi lagi sama beliau. Kasihan, mungkin ada yang perlu disampaikan barangkali. Kita ke sana sedikit ya.
Pak Som, sini deh. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab? Kenapa nggak mau jawab? Anda penunggu di sini. Udah berapa tahun? Berapa tahun? Nggak mau jawab. Takut. Takut? Takut sama siapa? Takut? Takut sama siapa? Sama siapa? Oh, sama sosok ular. Takut sama sosok ular. Oh, dia seperti rajanya di sini mungkin ya? Sosok ular tinggal di mana? Sosok ular tinggal di mana? Di sini juga. Anda kecelakaan. Kecelakaan di mana? Di depan situ. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Santi. Oh, Santi. Umurnya berapa tahun, Mbak Santi? Berapa tahun? Umurnya berapa tahun? 13. Oh, 13, Pak. 13. Memang pernah dengar seperti ini cerita ini, Pak? Iya. Yang pernah kecelakaan 18 tahun yang lalu di depan Bapak sendiri ya? Oke. Terima kasih Santi ya. Nanti tidak kita doakan mudah-mudahan terima di sisi Allah SWT ya. Pak, saya mau nanya nih, kira-kira sosok apa yang sering dilihat penduduk di sekitar tempat sekolah ini, Pak? Yang sering mereka lihat lah, sekelebat. Yang itu memang sosok perempuan, terus ada yang tinggi hitam itu ada. Tinggi hitam itu. Terus yang tadi itu yang ular gitu, yang sering lewat gitu. Ya. Yang sering itu yang orang itu ketawa-ketawa itu. Orang kadang ketawa nangis, kadang itu, ketawa nangis, gitu ya. ketawa. Dari lokasi sini. Ada energi yang menarik Solipati ke area belakang sekolah. Mampukah ia mengatasi tarikan dari energi tersebut? Saya coba komunikasi pemirsa, ini seperti bekas kerajaan di Jawa Barat. Mungkin kerajaan Galuh ya. Masih ada keturunan dari Ciamis, Prabu Siliwangi. Ketika itu berapa sekian abad yang lalu memang beliau sempat tidak lama ini hanya sepertinya akan terbang ya. Nggak tahu ini sosok apa. Coba masuk ke situ, saya sempit banget situ.
Dan memang mengerikan ya jalan menuju ke sana ya. Tempatnya setapak tuh, dan di situ banyak ilalang-ilalang yang memang, dan juga banyak ular-ular kecil, ular beneran kecil. Ternyata ketika saya telusuri, saya observasi di sebelah kanan bawah itu seperti ada lubang, dan itu gua kecil yang memang masuk ke gerbang gaib. Tapi ternyata saya coba komunikasi dan saya temukan benda seperti patung kecil, dan itu kayak simbol-simbol kerajaan. Saya coba komunikasi, ternyata pasti peninggalan dari kerajaan Galuh. Oke, saya nggak lama lagi karena ini masih ingatan saya masih Jelas sekali segar, ya. jelas sekali untuk dilukis dari sekian yang saya dapatkan. Oke. Ya. Ayo, Kang Soleh akan melukis ya. Dia nggak mau dan teriak-teriak, ya, ingin lari tapi tetap dijangkit nama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ, dicor. Jangan apa nak? Ujang buka, Ujang. Ujang. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Boleh saya tahu namanya siapa? Panggil saja saya Nyai. Ya? Panggil saja saya Nyai. Oh, panggil saja Nyai kan? Nyai ini istri dari Prabu Dila ya? Ya, saya Istri ke berapa kalau boleh saya tahu? pertama. Istri pertama. Saya mendengar kalau Nyai ini membunuh Yang Prabu. Itu alasannya kenapa Nyai? Apakah betul Nyai melakukannya? Betul Nyai yang melakukannya? Jadi menyesal sih ya, menyesal banget. Kenapa alasannya kalau boleh saya tahu? Saya merasa tidak dipedulikan. Tidak diperdulikan seperti apa nih? Saya merasa hidup sendiri. Seperti dia tidak membutuhkan saya. Terus kenapa bisa terjadi pembunuhan seperti itu? Apakah Nyai melakukan ini sendiri apa dengan siapa? Berdua. Berdua. Sama. Kamu manggil gitu aku langsung merinding. Masih merinding kan Mas? Iya, merinding. Nah, pemirsa kau jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Situ Gede di Tasikmalaya, Jawa Barat yang konon katanya memiliki misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Dan saya bersama Mbak Ria Winata Dan Anita Hara. Nah, sekarang kita di depan ada sebuah pulau angker yang tak berpenghuni. Itu di situ. Nah, coba Mbak. Ngeri pasti ya. Mbak Ria dulu, gimana Mbak ya? Iya, auranya sih di situ ini banget Mas, kenceng banget, kan pasti tambah merinding deh. Iya makanya. Iya, soalnya udah mulai makin berat nih Mas. Betul. Cuma kalau sosoknya saya belum sempat lihat. Betul. Cuma kalau misalkan auranya sendiri energinya di situ lebih gede. Betul. Kalian dari Makin ke situ makin Betul. tertarik, berasa kan? dari pohonnya aja Iya. auranya. Itu Kalau di situ ada pagar hijau tuh Mas. ya, Di situ tuh. itu pintu utamanya berarti ya. Di situ ada yang jaga. Ada yang jaga dari taman. Aku pelajari aku kalian nanya juga waktu itu, biasanya kalau misalnya ada orang Sumedang yang kesini memang selalu hujan Mas. Makanya apa ada turunan Sumedang nih? Iya. Hujan nih.
Iya, jadi kayak mitosnya tuh setiap ada orang Sumedang ada aja kejadiannya. Nyai menyesal. Saya nggak berniat pergi. Saya pergi. Ini. Nggak usah. Takutan ya? Ya udah pulang. Assalamualaikum. 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 Siapa? Assalamualaikum. Kamu dengan siapa? Ais. Siapa? Ais. 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 Ais, kamu siapa di sini? Siapa? Jangan di sini. Ini adalah Bertemu dengan saya. Minta tolong. Nyai Dewi. Rahasiakan kejadian. Apakah kalau misalkan orang Sumedang yang datang ke sini? Ketika dia pulang gitu kan, istrinya ini berunding gitu kan, maka terjadilah itu. Nah, itu. Karena emang rame sih. Kadang kalau Asem apa? Itu ada yang lempar di situ. Iya, barusan. Baru kalau misalkan macan Itu dari ini mana? suka jalan ke depan, suka jagain. Oh ya, ini pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang tadi kita mau masuk. Iya. Misteri apa ini sebenarnya kok? Kalau orang Sumedang datang ini kok nggak boleh diizinkan, ini kenapa? Ya. Saya mau komunikasi dulu ya Mas ya. Soalnya saya juga kurang tahu nih kenapa orang Sumedang nggak boleh datang ke sini. Mungkin saya bisa komunikasi sebentar Boleh, ya Mas ya. Mas Suko, kayaknya saya ketarik ke sana deh Mas. Mungkin energi lebih besar di sana. Mungkin saya bisa dapat jawabannya di sebelah sana deh, dari arah sana. Ada hubungan apa? Di sini kok harus Nggak tahu soalnya ada pembunuhannya. Saat Ria mencoba untuk berkomunikasi, ada energi besar yang mengarahkannya keluar. Kejadian seperti ada itu. ya. Pak, saya lihat di belakang sini itu seperti energinya negatif banget ya. Iya. Tempat apa sebenarnya Pak? Kalau ini kan bekas ruangan, kalau yang sebelah sono itu WC. WC, iya. Sering terjadi apa di sini? Kalau ini kadang itu seringnya tuh orang ketawa-ketawa, iya. Suara ya? Iya, suara-suara. Kadang orang batuk-batuk. Yang sering itu yang suara itu yang ketawa-ketawa. Tuh, nongol tuh. Iya. Astagfirullah. Nongol pemirsa, seperti ada kuntilanak di belakang situ. Coba kita telusuri ke sana. Bapaknya ikut ya? Iya. Iya. Sini nanti. Awas, awas. Kami tahu nih. Pak, di sini konon katanya ada kuntilanak yang sering menangis ya. Iya. Iya, di sini memang banyak di sini. Ya, Tapi urutannya. kok saya lihat ada sosok wanita di sana tuh. Kamu lihat di Kang. mana tadi? Di sebelah sini Kang, Iya. wanita pakai baju pramuka Kang. Di sebelah situ Kang. Sosoknya seperti apa? Dan dia Rambutnya? kayaknya kayak ada kecelakaan di daerah situ Kang. Iya benar. Kalau Mbak Anita sendiri lihat umurnya berapa kira-kira? Ya, Lihat lagi, coba lihat ya, lagi. Lihat lagi. Perempuan Kang, Ya. SMP Kang. Sekitar 16 ya. Nah, Ahmad, Kang Soleh, Ya. Anita, di sini tuh adalah bekas SMP di Ciberem, Tasikmalaya. Iya, iya. Dan bisa dilihat ya kondisinya ini udah lama banget, tidak ada yang berpenghuni ya. Iya, dan maksud tuh nggak ada yang ngurus gitu loh. Nggak ada Iya. kelihatan Iya. ini ilalang sampai tinggi segini. Jadi kayaknya ngebikin suasana jadi lebih mencekam, Creepy. seram.
Iya, dan banyak sekali sosok-sosok yang ini sebenarnya ya kalau aku lihat Kang Soleh. Ya. Ini bener nggak sih dari luar itu datang ke sini karena memang merasa di sini tuh tempatnya sangat nyaman. Benar. Sepertinya ini sarang ya. Ya. Sarang hantu. Kalau saya bilang sarang hantu, bener-bener ini tempat paling serem di Tasikmalaya. Wow. Karena yang informasinya yang saya dapat ini udah 16 tahun dikosongkan, Tidak ditempati. dan tidak diurus juga ya Kang Soleh ya. Terbengkalai jadinya. Kalau Mas Sama sendiri gimana mungkin dilihat di depannya itu jalan raya tapi Ya. meskipun dekat harusnya kan energinya kalah, tapi ini Iya. menang energi di sini, lebih kuat energi. Seperti menyedot ya. Ya, menyedot. Padahal ini jalan umum tapi di sini Memang aktivitas dari ini. Mbak Anita dan semua di situ kan seperti penyeberangan akses Iya, masuk. jalan raya. Di situ saya lihat ada gunung, memang itu tempat berkumpulnya sosok-sosok astral yang memang akhirnya ikut Akhirnya kesini menempati semua. di sini ya. Kalau sosoknya udah pernah lihat apa? Enggak ada sosok kayak dalam Seperti ada kekuatan yang supernatural yang sangat tinggi dan negatif juga, dan sebelah kanan itu seperti sebelah kanan agak masuk sebelah sini nih. itu seperti tempat-tempat kotor ya, mungkin WC atau tempat pembuangan sesuatu seperti bekas kerajaan. Gimana kalau kita gini aja, Kang Soleh dibagi dua, saya sama Ahmad ke sana, Kang Soleh sama Kak Anita ke sini berarti ya. Oke. Astagfirullah. Astagfirullah. Kirain sosok astral. Aduh, Siapa dengan siapa namanya? ini Pak? Tahu oh. Dari sini Pak, Ya, saya dari seberang sini, cuman tadi kelihatan ada sekelebat orang gitu, saya mah cari-cari gitu, tapi nggak ada gitu. Pak Os penunggu sini. Iya. Maksudnya penunggu rumah ini apa? Saya SMP. enggak, saya cuma ngontrol gini kan tinggal di sebelah sana itu. Iya. Pak Os, kalau boleh tahu SMP ini udah berapa tahun ditinggalkan? Kurang lebih 16 tahun. Bener kan? Tadi informasinya 16 tahun. 16 tahun. Dan ini SMP sebelumnya SMP ya? ya. SMP sebelumnya. Iya. Kalau ditinggalkan tuh kan, pada punya apa sih? Pemirsa memang saya lihat di belakang iya ntar. Seperti dengusan. Hujan badai akan menghiasi tempat ini sampai pengunjung dari daerah tersebut keluar dari area wisata ini. Dulu saya narik ya dari darat ke air, nggak tahu saya juga dia orang Sumedang gitu. Saya tarik aja, tiba-tiba udah di tengah mati mesinnya. Terus saya gelisah gitu, bagaimana? Langsung aja saya ke pinggir. Mesin begitu dia udah naik, dihidupin lagi, hidup lagi. Konon kejanggalan tersebut berawal dari sebuah legenda yang berasal dari pulau kecil di tengah danau. Dahulu hiduplah seorang pria bernama Prabu Dilaya. Beliau hijrah dari Sumedang ke Tasikmalaya bersama kedua istrinya untuk mencari ilmu. Bertahun-tahun menimba ilmu dan mengemban misi, sang Prabu pun mulai meninggalkan hal-hal duniawi yang ternyata mengecewakan hati kedua istrinya. Ironisnya, kekecewaan tersebut membawa malapetaka pada Prabu Dilaya meninggal ditikam oleh kedua istrinya. Jenazah sang Prabu konon dimakamkan di pulau kecil ini. Kini warga sekitar percaya pulau kecil ini dijaga oleh sosok kakek berjanggut panjang dan memakai baju panjang berwarna putih. Apakah legenda tersebut berkaitan dengan kejanggalan yang sering terjadi di area Situ Gede ini? Yang sering kesurupan itu biasanya perempuan dan biasanya terjadi di WC belakang, WC sini dan di antara kelas sebelah sini, pojok-pojok sebelah sini dan sebelah sana. Kalau yang saya tahu ya itu nyampe 4-5 orang. Pemirsa, tepat sehari sebelumnya, Solehpati, Anita Hara, Ria Winata, dan Ahmad telah lebih dulu menelusuri tempat yang dianggapnya angker di salah satu desa Tasikmalaya. Hal mencekam apa yang akan mereka temukan di sini? Nah,
Nah, Ahmad, Kang Soleh, Kak Anita, di sini tuh adalah bekas SMP di Ciberem, Tasikmalaya. Iya, iya. Dan bisa dilihat ya kondisinya ini udah lama banget, tidak ada yang berpenghuni ya. Iya, dan abis itu nggak ada yang ngurus gitu loh. Nggak kelihatan ya, ilalang sampai tinggi segini. Jadi kayaknya ngebikin suasana jadi lebih mencekam, seram. Iya, dan banyak sekali sosok-sosok yang ini sebenarnya ya kalau aku lihat Kang Soleh, ini bener nggak sih dari luar itu datang ke sini karena memang merasa di sini tuh tempatnya sangat nyaman. Benar. Sepertinya ini sarang ya, sarang hantu. Kalau saya bilang sarang hantu, bener-bener ini paling tepat, paling serem di Tasikmalaya. Wow. Karena yang informasinya yang saya dapat ini udah 16 tahun dikosongkan, jadi ditempati. Dan tidak diurus juga ya kan? Tempatnya mana? Di sini Pak. Iya, di sini Mas Tukul ya. Iya. Iya Mas. Ya. Anita gimana kondisi energinya ini? Ini banyak yang deket. Ada yang lihat di atasnya Mas. Ini ya? Iya, iya. Iya. Begitu saya baterai itu kayaknya saya energi loh merinding nih, loh merinding. Oh ini nih. Ini merinding nih. Nih. Apa Andap ya? Iya, Andap. Ini tempatnya ya Pak? Ya, ini makamnya Eyang Prabu Dilaya itu. Apa Anda boleh dong sedikit ceritain siapa sih Eyang Prabu Dilaya? Sebelum saya nanya ke... Ya, ini Mas Tukul gini ya. Saat Ria mencoba untuk berkomunikasi, ada energi besar yang mengarahkannya keluar area pemakaman. Berhasilkah Ria mendapatkan jawaban dari misteri yang ada di sini? Bang Irsa, sepertinya ini saya kayak akan menemukan jawaban di sini nih ya. Dan ini ada makam kalau tidak salah ya adalah istri pertama dari Eyang. Ya, benar, ini adalah istri pertama dari Eyang dan insya Allah bisa menguak semua kejadiannya di sini. Tapi saya kayaknya butuh panggil Ahmad ya untuk lebih jelasnya lagi. Jadi bisa ngobrol bareng. Ahmad, bisa tolongin? Ya. Ya. Ya, Ahmad. Bener kan ya? Ini makam dari istri pertama. Ya, istri pertama dari sosok perempuan. Ya. Kamu udah lihat sosoknya? Ada. Sekarang lagi duduk di situ. Biar jadi mau komunikasi aja langsung ya. Yuk kita coba komunikasi ya. Assalamualaikum. Mohon izin ya. Tolong ungkap di WC belakang, WC sini dan di antara kelas sebelah sini, pojok sebelah sini dan sebelah sana. Kalau yang saya tahu ya itu nyampe 4 sampai 5 orang. Pemirsa, tepat sehari sebelumnya, Solehpati, Anita Hara, Ria Winata, dan Ahmad telah lebih dulu menelusuri tempat yang dianggapnya angker di salah satu desa Tasikmalaya. Hal mencekam apa yang akan mereka temukan di sini? Nah, Ahmad, Kang Soleh, Kak Anita, di sini tuh adalah bekas SMP di Ciberem, Tasikmalaya. Iya, iya. Dan bisa dilihat ya kondisinya ini udah lama banget, tidak ada yang berpenghuni ya. Dan abis itu nggak ada yang ngurus gitu loh. Nggak kelihatan ya, ilalang sampai tinggi segini. Jadi kayaknya ngebikin suasana jadi lebih mencekam, seram. Iya. Dan banyak sekali sosok-sosok yang ini sebenarnya ya kalau aku lihat Kang Soleh, ini bener nggak sih dari luar itu datang ke sini karena memang merasa di sini tuh tempatnya sangat nyaman. Benar. Sepertinya ini sarang ya,
Ya. Sarang hantu. Kalau saya bilang sarang hantu, bener-bener ini paling tepat, paling serem di Tasikmalaya. Wow. Karena yang informasinya yang saya dapat ini udah 16 tahun dikosongkan, Tidak ditempati. dan tidak diurus juga ya kan, Nah, soalnya. terbengkalai jadinya. Kalau Mas Sama sendiri gimana Mungkin mensihat?